بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني جاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para habaib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Walid Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mata'allah fi tuli hayatih. Juga tetamu kita Syekh Muhammad Al-Khatib dari Yaman, guru saya Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, akhina al-karim ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Kaf Al-Bana Reza Al-Habib Mahdi, dan para habaib yang lain. Semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir minta maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga duduknya kita menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aparat pemerintah di sini ada dari Bapak Camat, dari Polsek, Polres, dan Dim semuanya. Semoga beliau-beliau selalu istiqamah di dalam hadir di majlis ilmi. Allahumma amin ya rabbal hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Kami atas nama keluarga besar Ribat Nurul Hidayah mengucapkan jazakumullah khair ahsanal jaza. Semoga datangnya antum semua ke majlis ini menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas nama keluarga besar Ribat Nurul Hidayah minta maaf tidak bisa menyediakan tempat yang layak buat antum semua. Ada yang sampai di atas, ibu-ibu sampai di tingkat sana. Saya minta maaf. Yang paling penting semoga duduknya kita kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ribat Nurul Hidayah mengadakan maulid setiap tanggal 10 di bulan Rabiul Awal. Cuma ini bertepatan dengan tahun baru. Makanya ini alhamdulillah Kota Tegal diramaikan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum yang hadir tempat ini tidak sepantasnya untuk ikut-ikutan syiar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya antum menjadikan bekal. Besok di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Duduk ngaji, tidak perlu seorang muslim ataupun muslimah mensyiarkan ataupun bergembira dengan sesuatu yang tidak seharusnya untuk digembirakan, dengan sesuatu yang maaf sampai-sampai menyakitkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak bisa berbicara panjang karena, dan juga maaf ini untuk malam Sabtu depan karena pas malam 12 Rabiul Awal. Insya Allah kita untuk sementara kembali nanti malam Rabunya. Jadi malam Selasa ini, malam Sabtu ini karena bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, antum juga punya kesibukan untuk menyiapkan, bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Hadza minni, saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para asatidz, wabil khusus para warasatul anbiya, dzurriyyatur Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, para habaib yang kita kenal, orang tua kita yang tidak bisa saya sebutkan karena ketidakpengetahuannya si Muhammad ini akan nama-nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya selaku seorang anak. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada mereka. Amin. Dan memberikan mereka umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan masih bisa membimbing kita, mengenalkan kita, membawa kita ke hadratun nabina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati guru saya Al-Faqir, guru si Muhammad ini, Fadil Habib Ad-Da'ilallah Habibana Saleh Ibn Al-Habib Ali Al-Attas. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat, memberikan kekuatan zahiran batinan. Amin. Amin. Jangan jadikan lisan orang Tegal lisan seperti sebagian orang yang malas teriak amin. Hadirin hadirat, makna amin 4, tapi mempunyai makna yang agung di sisi Allah. Apa artinya? Wahai Allah, kabulkanlah. Dan kita doakan para alim ulama kita agar kita pun dijawab dan didoakan oleh para malaikat dengan jawaban amin walaka mithlu. Semoga Allah mengabulkan doamu dan seperti itu yang kau dapatkan. Amin. Dan kita doakan Rabbi kita Fadil Habib Da'ilallah Al-Habibana Saleh diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, diberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat beliau, dan selalu bisa membimbing kita agar bisa mengenalkan kita sunnah-sunnah yang paling agung, sunnah Nabina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga Fadil Habib Ad-Da'ilallah, orang tua kita, guru dari guru orang tua kita, Fadil Habib Ad-Da'ilallah Sayyidil Walid Habibana Ali Al-Attas. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada beliau, memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Fadil Habib Ad-Da'ilallah Sayyidil Walid Habibana Alwi bin Ali Al-Habshi. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat, memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tamu kita dari kota Tarim, dari kota yang sangat penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan berdirinya beliau atau duduknya atau menginjakkan kakinya beliau ke kota Tegal ini makin membawakan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Limpahan puji kehadirat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, yang menciptakan seluruh ciptaan ini di permukaan alam ini dengan cahaya Nabi yang paling agung, cahaya Nabi Muhammad. Limpahan puji kehadirat Allah yang meletakkan cintanya kepada satu makhluk yang paling agung, Nabi Muhammad. Limpahan puji kehadirat Allah yang menciptakanku dan kalian, yang meletakkan rasa cinta tersebut di dalam diriku dan kalian untuk mencintai satu makhluk yang paling agung, Nabi Muhammad, Habibina Muhammad.
Adakah yang lebih berhak dicintai, hadirin hadirat? Adakah yang lebih berhak kita rindui dan kita cintai, yang mana cinta tersebut Allah letakkan di dalam dirinya hanya untukku dan kalian? Adakah yang lebih berhak kita idolakan, yang mana setiap lintasan pikirannya, setiap munajatnya, setiap doanya tertuju untukku dan kalian, yang belum saat itu tercantum namaku dan kalian di Lauhul Mahfuz? Entah kalaupun tercantum berada di dalam su'ul khatimah, atau berada di dalam husnul khatimah, atau berada di dalam golongan yang diingkari atau dimungkiri oleh Allah Rabbul Alamin, atau berada di dalam golongan yang saat ini kita duduk. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas nikmat tersebut, hadirin hadirat. Allah ciptakan perasaan yang sangat agung di dalam diri kita. Walaupun setiap saatnya kita banyak ingkar kepada Allah, setiap saatnya kita banyak menyebut nama selain nama Nabi Muhammad, setiap saatnya kita banyak mengingat urusan-urusan dunia daripada urusan Nabi Muhammad. Tapi Allah ciptakan perasaan cinta tersebut di malam hari ini. Rasa cinta yang kita akui belum jadi cinta yang benar, hadirin hadirat. Belum menjadi cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad. Kalau saya tanya kepada kalian semua, kalau saya tanya dengan satu pertanyaan, kalian akan kompak menjawabnya. Cinta kepada Nabi Muhammad. Cintakah kalian kepada Nabi Muhammad? Sebelum kalian menjawab cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah mencintai kita. Sebelum kita merindukan Nabi Muhammad, tetesan air mata telah tertuju untukku dan kalian. Adakah yang lebih berhak kalau gitu kita cintai? Hadirin hadirat rahimakumullah. Hanya kita meminta kepada Sang Khalik yang menciptakan perasaan cinta tersebut, agar cinta yang ada di dalam diri kita diberikan cinta yang hakiki. Amin. Amin. Agar setiap tetesan air mata tertuju untuk Nabi Muhammad. Agar setiap lisan yang keluar dari mulut ini tersebut nama Nabi Muhammad. Agar setiap lintasan pikiran yang berada di dalam pikiran kita hanya memikirkan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Agar Allah buktikan pengakuan tersebut di dalam diri kita. Ya Allah, cinta sahabiyah, seorang sahabat wanita, ketika diriwayatkan cintanya, dipertanyakan oleh orang-orang dan diminta buktikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka wanita tersebut berkata, aku benar cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau begitu buktikan cinta engkau kepada Nabi Muhammad. Bukti apa? Buka hijabmu di saat itu. Agar engkau membuka hijabmu jika engkau benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Maka di saat itu pun spontan tangan dia membuka hijabnya di hadapan para wanita dan ada para laki-laki. Dan di saat itu pun dia spontan menutup dan menyesal di dalam dirinya. Tapi hadirin hadirat, itu perkara yang kecil. Ya, kalau saat ini orang Islam bukan hanya membuka hijabnya, akan tetapi membuka tubuhnya. Cintanya kepada syaitan, cintanya kepada hawa nafsu yang menjerumuskan kita, cintanya tipu daya orang kufar kafir untuk menjerumuskan orang Islam. Tapi ini sahabiah karena cintanya kepada Nabi Muhammad.
Dia pulang, dia ngaduk kepada laki yang saat itu berada di dalam rumah. Dia menangis dan dia menyesal, wahai suamiku, aku telah berbuat dosa. Aku telah membuka hijabku karena di saat itu aku ditantang oleh mereka buktikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan aku tanya cintanya apa? Bukti tantangannya untuk membukakan hijab, maka aku bukakan hijab. Maka di saat itu pun suaminya pulang pergi mengadukan ini perkara kepada Nabi Muhammad. Lalu dikatakan kepada, ya Rasulullah, istriku telah berbuat dosa. Dia telah membukakan hijabnya karena diceritakan, ditantang oleh beberapa orang untuk membukakan hijabnya. Kalau memang dia benar cinta kepada engkau, maka di saat itu pun dibukakan hijabnya. Kata Rasulullah SAW, cintanya sahabiah, cintanya seorang wanita kepada Nabi Muhammad. Kata Rasul, sekarang engkau pulang, kau sediakan kayu bakar, kau sediakan gidir yang besar, lalu kau bakar itu gidir, kau masukkan ke dalam air, biarkan mendidih air tersebut. Kalau sudah kau balik lagi ke sini, ya Rasulullah, telah aku lakukan. Dia balik ke sang suami, sediakan kayu bakar, sediakan gidir yang besar. Dia balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah aku lakukan. Sekarang perintahkan kepada istrinya. Perintahkan kepada istrimu, jika engkau atau jika dia benar-benar mencintaiku, maka masukkan diri dia ke dalam gidir tersebut yang sedang mendidih. Maka sahabat pulang berkata kepada istrinya, wahai istriku, jika engkau benar-benar mencintai Nabi Muhammad, masukkan dirimu ke dalam gidir tersebut. Apa hadirin hadirat? Menolakkah? Atau berkata, wahai suamiku, apakah engkau gila? Nih gidir, air yang sedang mendidih, nggak mungkin aku buktikan. Kalau saya tanya, mau buktikan cinta kalian kepada Nabi Muhammad sebagaimana seperti apa? Bisakah kalian buktikan? Bakar tangan kalian dengan puntung rokok, kuat nggak? Nggak bakal ada yang mampu. Kenapa? Karena kita masih ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi berkat majelis Nabi Muhammad, tidaklah kalian keluar dari rumah ini, tempat ini, menuju ke tempat ini dari tempat yang jauh, baik dengan jalan kaki, baik dengan kendaraan, baik dengan motornya. Kenapa? Karena untuk memperayakan Maulidur Rasul, karena Nabi Muhammad. Ada orang yang mau lari ke tempat ini, kalau bukan Allah letakkan cinta di dalam dirinya. Kalau seandainya orang tersebut tidak kenal dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak akan cinta kepada Nabi Muhammad. Maka dia tidak akan duduk di tempat ini. Tapi Allah letakkan cinta tersebut di dalam diri kita sehingga kita bisa buktikan cinta kita hanya sedikit. Ya Rabb, semoga cinta yang sedikit tersebut menumbuh dan membuahkan hasil dari setiap perbuatan kami. Amin. Istri sahabat ini maka tidak berkata apapun, maka dia melompatkan dirinya dan menjatuhkan diri ini ke dalam gidir tersebut. Sahabat ini lalu ditutup gidir tersebut. Sahabat ini ngadu kepada Rasulullah, telah aku lakukan. Maka dilakukan. Sekarang balik, lihat apa yang terjadi kepada istrimu. Ketika dibuka gidir tersebut, dia lihat kayak anak laki atau anak kecil yang sedang main di dalam bak, dalam kolam air. Kalian tahu yang sedang main air seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat pulang, ya Rasulullah, tidak terjadi apapun terhadap istriku, walah melepuh kulitnya, walah kebakar, walah apapun. Tapi bagaikan anak kecil yang sedang main di dalam kolam air, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jika cintanya siddiqu, cintanya jujur kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam golongan yang mana api neraka tidak akan menyentuhnya. Hadirin hadirat, mudah-mudahan berkat cinta kita yang sedikit, Allah tumbuhkan dan Allah kembangkan cinta tersebut di dalam diri kita. Amin. 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 Ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bukan tausiah tapi cerita. Mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan bisa membawakan manfaat dan keberkahan bagi kita. Keberkahan buat kedua orang tua kita, keberkahan buat saudara-saudara kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Di malam hari ini kami duduk, ya Allah, tiada lain hanya untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Maka gembirakan kami di dunia dan di yaumul qiyamah, ya Rabb. Gembirakan kami di dunia dengan memandang wajah Nabi Muhammad. Gembirakan kami di dunia dengan memandang wajah Nabi Muhammad. Gembirakan kami di dalam kuburan disambut dengan Nabi Muhammad. Gembirakan kami di yaumul qiyamah dengan berkumpul bersama Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, bihaqi Nabina Muhammad wa ali Nabina Muhammad, iqdi hajatana ya Allah, iqdi hajatana ya Allah, iqdi hajatana ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat Muhammad, mohon maaf terlalu lancang berbicara di hadapan para masyayikh, para habaib yang seharusnya mereka lebih berhak untuk memberikan tausiah atau mu'idhah. Lakin karena perintah guru saya Al-Habib As-Salih, wa ma kuntu ila imtithal amr wal ahumkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلا وما تشرفت هذه الأمة إلا بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما تخصصت من بين سائر الأمم إلا لأن نبيها خير الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وفي ليلة من الليالي نزل جبريل من قبل الحق سبحانه وتعالى لأن الله رأى نبينا يبكي. رسول الله يبكي، ما يبكي نبينا محمد، ليس فيه مرض ولا فيه ألم ولا فيه وجع. خرج سيدنا جبريل بأمر من ربنا الجليل سبحانه وتعالى يقول يا محمد ما يبكيك، ما الذي يبكيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا على أمتي. وبماذا تخاف على أمتك يا محمد؟ قال قد قرأت على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن يقول في قومه من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali karena Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Tidak ada keistimewaan yang Allah berikan terhadap umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat-umat yang lainnya kecuali karena memang Nabi kita adalah Nabi yang paling istimewa. Satu ketika beliau menyampaikan satu kisah Nabi SAW satu ketika sedang menangis kemudian malaikat Jibril turun menghampiri Nabi SAW yang sedang menangis saat itu. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Apa yang menjadikan engkau sedih sampai menangis? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan aku menangis saat ini adalah ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang bermunajat mengatakan bahwa orang-orang umatku yang taat kepadaku mereka adalah bagian dari kelompok, mereka dari bagian diriku. Umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka adalah kaumku. Tapi umat-umat yang membangkang, umat-umat yang maksiat kepada Allah maka diserahkan kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan fa innaka ghafurur rahim,
Allah Maha Pengampun. Jika ingin diampuni maka Allah ampuni. Kemudian melihat kepada Nabi kita Nabi Isa alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, kalau mereka yang taat kepadaku, taat kepada engkau, termasuk kelompok kami, Nabi Ibrahim mengatakan umatnya, kalau yang tidak taat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau diampuni atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kondisi umat Nabi Isa alaihissalam. Saat melihat umatnya yang banyak membangkang, maka Nabi Isa berdoa, munajat kepada Allah, ngeluh kepada Allah tentang kondisi umatnya, menyerahkan total kepada Allah. Setelah Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mau siksa, itu hamba-hamba engkau. Mau siksa mereka yang bangkang, diserahkan. Hamba engkau ya Allah, terserah. Diserahkan sama Allah kepada Allah oleh Nabi Isa. Tapi kalau mau diampuni, engkau Maha Pengampun dan engkau Maha Mulia. Kondisi semacam ini diberikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi Isa kepada Allah tentang kondisi umatnya. Kemudian saat Nabi Muhammad berpikir bagaimana kondisi umatnya nanti saat mereka membangkang, saat mereka tidak taat pada Rasulnya, maka kondisi umat Nabi Muhammad beda. Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kemuliaan karena Nabi kita Nabi yang mulia, sehingga umatnya yang terakhir diberi kemuliaan lebih dari umat yang lainnya. Dengan ayat yang turun Allah sampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah ciptakan di hadapan manusia yang banyak ini, dijadikan sebaik umat. Sebaik-baik umat karena nabinya adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, sebaik-baik kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tadi beliau sampaikan ada 3 syaratnya untuk menjadi sebaik-baik umat. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman. Siapa? Man radiya billahi rabba. Orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. والأمر بالمعروف كلما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من الأوامر وحثنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو معروف. والنهي عن المنكر، كل المنكرات، كل المخالفات للشرع، كل المخالفات للدين، كل المخالفات للإسلام نحن ننكرها، نحن نغار عليها، نحن لا نريد أحد أن يفعلها بشيء بأي وسيلة من الوسائل حتى نبعد هذه المنكرات من بلادنا ومن بلاد المسلمين، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kemudian syarat yang kedua dan ketiga setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amar ma'ruf. Setiap perintah yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah, dan setiap anjuran, dorongan serta perintah yang datang dari Nabi Muhammad SAW, itu semuanya adalah ma'ruf, satu kebaikan. Tidak mungkin Allah merintahkan keburukan, dan tidak mungkin Nabi Muhammad nyuruh melakukan satu hal yang buruk. Artinya setiap perintah yang muncul dari Allah dan Rasulnya itu semuanya ma'ruf, semuanya baik. Yang ketiga adalah nahi anil munkar, mencegah terhadap kemungkaran. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya, tidak diperbolehkan dilakukan, madharatnya banyak,
terutama yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kemungkaran yang wajib kita hentikan, yang wajib kita jauhi, yang wajib kita hilangkan. Bahkan kita tidak boleh ridho sedikit pun. Cara apapun kemungkaran tersebut muncul, kita tidak pernah diizinkan untuk ridho. Bahkan diusahakan untuk menghentikan semua kemungkaran dengan wasilah-wasilah yang kita miliki. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، ولكن لا تكمل هذه المحبة إلا باتباع هذا النبي الكريم، هذا النبي العظيم الذي قال الله عنه: قل إن كنتم تحبون الله. لم يقل صلوا، ولم يقل صوموا، ولم يقل تصدقوا، ولم يقول افعلوا الخير، ولكن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأساس محبة الله هو الاتباع، لأن الرسول هو الذي علمنا الصلاة، علمنا الصوم، علمنا الزكاة، علمنا الحج، علمنا الصدقة، علمنا كل أمور الدين. فعندما نصلي نتبع هذا الرسول. Kemudian beliau menyampaikan bahwa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu hal yang wajib, yang harus ada dimiliki oleh seorang muslim. Wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada uzur untuk tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta itu tidak bisa terbukti kecuali dengan ittiba', kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah. Allah tidak perintahkan salat. Kalau kalian cinta sama Allah, salat yang banyak. Enggak. Allah tidak perintahkan ibadah yang lainnya, puasa. Katakan, kalau kalian mencintai Allah, jalannya adalah ittiba. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutin Nabi Muhammad SAW. Ikutin jejak Nabi Muhammad. Ikutin aturan yang datang dari aturan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad inilah yang mengajari kita semua hal yang baik. Salat kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Ibadah kita dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Saat kita ngikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan orang-orang yang ngikuti Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah telah menentukan satu ketentuan kebaikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang ngikutin jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengikuti nur, cahaya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah siapkan rahmat kepada mereka. Allah sediakan rahmat untuk orang-orang yang selalu berjalan di bawah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam bisyarah, kabar berita gembira yang sudah ditentukan oleh Allah dan diberitakan oleh Allah dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, bahkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, yang kitab-kitab sebelumnya Al-Qur'an turun, Allah sudah jelaskan satu kaum yang ngikutin jalan Rasulnya dengan baik, maka mereka akan selalu diberi rahmat oleh Allah, selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. وكيف نتبع هذا الرسول؟ نتبع هذا الرسول ألا نفعل شيئا إلا وفق اتباعه. فإذا صلينا نصلي مثل ما علمنا رسول الله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا ذهبنا إلى حج بيت الله الحرام فإننا لا نفعل شيء إلا مثل ما علمنا رسول الله القائل: خذوا عني مناسككم. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana cara ittiba, bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad yang benar, bagaimana cara kita berjalan di jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan caranya adalah selalu ngepaskan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Diposisikan seperti Nabi melakukan, kita melakukan persis seperti yang Nabi lakukan. Seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW saat Nabi nyuruh kita sholat, maka kita ngikutin Nabi. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Jadi sholat yang kita kerjakan, ibadah, menyembah kepada Allah yang benar, yang diterima oleh Allah adalah yang ngikutin persis apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga haji. Saat kita ibadah haji, Nabi juga menyampaikan bagaimana haji yang benar. Apakah asal datang ke Masjidil Haram kemudian melakukan ibadah? Tidak. Haji yang diterima oleh Allah adalah haji yang persis seperti Nabi kerjakan. Seperti Nabi dalam Al-Quran, khudhu anni mana, dalam hadis Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku, ambillah contoh yang baik dari diriku saat kalian melakukan manasik haji. Saat kalian melakukan ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya saat haji, ambil apa yang kalian lihat saat aku mengerjakan, ikutin Nabi Muhammad SAW. حققنا الله سبحانه وتعالى وإياكم باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه في الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، وحشرنا الله سبحانه وتعالى في زمرته وفي زمرة أصحابه وفي زمرة أهل بيته أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف عنا كروبنا ويدفع عنا خطوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا المعهد ويبارك في الطلاب، وجزا الله خير حبيبنا صالح بن علي خير الجزاء على ما جمعنا وعلى ما قام من هذه الترتيبات، وكذلك والده هو الحبيب علي بن حسن وجميع الحاضرين أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى ما جمعنا في هذه الدنيا يجمعنا الله وإياكم إن شاء الله في دار الكرامة ومستقر الرحمة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم. Terakhir beliau nutup ceramah beliau dengan doa. Kemudian tadi setiap kita ceramah beliau nyuruh Al-Faqir untuk memperkenalkan beliau bahwa beliau ini Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib ini datang dari Tarim, dari kota di mana Habib Soleh kemudian habaib yang lainnya tak belajar di sana. Beliau adalah salah satu pengajar dulu yang ngajar kita di Darul Mustafa atau sebelum ada Darul Mustafa bahkan. Beliau ini adalah keturunan dari para masyayikh, para guru-guru ahli ilmu yang ada di Tarim. Orang-orang ahli ilmu kebanyakan mereka hidup dengan ilmu dari kalangan Al-Khatib ini. Bahkan beliau adalah salah satu generasi yang bangsanya atau kabilahnya disuruh menjadi khatib di Masjid Jami' Tarim. Kemudian Al-Faqir atas nama pribadi mohon maaf barangkali ada dalam terjemahan yang kurang pas, karena memang sebetulnya Al-Faqir tadi izin gak mau ikut tapi dipaksa. Ini jamaah kelihatannya bantal semua. Kelihatannya bantal sudah ingin istirahat dari kemarin. Mudah-mudahan ditambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, keberkahan yang mengalir dari Tarim dengan hadirnya beliau nyambung kepada kita di Ribat Nurul Hidayah. Beliau mendoakan Habib Soleh bin Ali Al-Attas, semua santri yang ada di sini, semua jamaah mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Hasan, ayah beliau, ayahanda Habib Soleh, didoakan dan kita semua didoakan mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah الذي من على المؤمنين بأجل النعم إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم إلى النور من الظلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وكافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratil Mukarramin, para habaib, para kiai, para alim ulama, orang-orang tua kita, para habaib, Sadatun Al-Qurama, khususan Sayyidi Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas,
dan ayahanda beliau Al-Habib Ali Al-Attas. Semoga Allah Ta'ala bahagiakan mereka dan keluarga mereka dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur dan diberikan kemakmuran daripada pondok pesantren Ribat Nurul Hidayah ini insyaAllah, dan murid-murid serta santrinya mendapatkan tarbiyah Islamiyah Al-Mustafawiyah An-Nabawiyah insyaAllah, dan semua para habaib yang hadir serta para kiai dan para alim ulama, hadirin serta hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tarbiyah ini penting. Kalau kita tidak ada tarbiyah, maka kehidupan kita akan kosong daripada tarbiyah atau pendidikan. Tarbiyah maknanya adalah pendidikan. Dari kalimat rabba yurabbi tarbiyatan, mendidik. Pertama kali tadi disampaikan bahwa tarbiyah pendidikan kita adalah mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Cinta ini sulit diungkapkan dan sulit untuk dilukiskan. Karenanya apabila seseorang cinta kepada orang, maka disunahkan untuk mengungkapkan inni uhibbuk, saya cinta sama kamu. Karena cinta ini sulit sekali untuk dilukiskan, sehingga nggak bisa ditorehkan dengan catatan atau dengan kalimat atau dengan artikel atau dengan alinea, nggak bisa, sulit. Yang namanya cinta ini ada di dalam hati. Orang ada yang namanya cinta karena ada harta. Dia cinta karena ada hartanya. Saya cinta dengan fulan karena fulan ini kaya. Saya cinta dengan fulan karena ada sesuatu di balik fulan tersebut. Misalnya karena dia alim, berilmu. Tapi ada orang cinta bukan karena pintarnya, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena fisiknya, tapi juga di samping ini semua, tapi dia cinta yang lebih dalam lagi adalah cintanya sahabat kepada Rasulullah. Cinta hagigiyah. Mahabbah hagigiyah. Cinta yang sebenarnya. Maka ini tarbiyah pertama adalah mahabbah. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat cinta kepada Rasulullah, ingin meneladani Rasulullah, mau ngikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pertama kali benahi rumah tangga kita. Coba kira-kira kalau di rumah tangga kita yang ketuk pintu satu saat, Assalamualaikum, siapa di pintu? Muhammad bin Abdillah. Siapa di pintu? Rasulullah, mau masuk rumahmu. Kira-kira bagaimana? Televisi dimatikan, ya, koran kemudian dimasukkan dalam kolong, yang dibuka Al-Quran. Padahal nggak pernah baca Quran. Yang baca Quran rayapnya masuk surga, yang punya Quran masuk neraka. Ini karena memang orang-orang tidak ada mahabbah kepada Rasulullah. Nah, akhirnya di mana kita pertama kali yang harus kita bangun adalah rumah tangga kita ini loh. Istri kita ajari pakai jilbab. Ajari pakai jilbab. Pertama kali kita meminang seorang wanita, kita harus tahu wanita ini cocok tidak buat pendamping hidup saya. Wanita ini cocok tidak buat nanti ibunya anak-anak saya. Kata Rasulullah dikatakan takhayyaru linutafikumul akfa fa innal irqa dassas. Pilihlah untuk kau menaruh nutfahmu itu yang tepat, di tempatnya yang bagus. Maka pilih wanita, jangan yang cantik. Jangan yang cantik, Pak. Kalau cantik itu 5 tahun. Umurnya cuma 5 tahun. Jadi kemanten naik tangga pelan-pelan, Dek. Pelan-pelan ya. Nggak tipe nanti. Pelan-pelan, satu-satu. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya. Masuk yang namanya mobil kemanten dibukakan. Masuk, Dek, jangan sampai kejepit ya, biar kakanda yang jepit nggak apa-apa. Itu pertama. Jadi kemanten 5 tahun kesandung istrinya, biarkan mati nggak apa-apa. Saya bisa kawin lagi. Ini orang di sini ya, di sini orangnya. Nah, datang orangnya itu. Kira-kira seperti itu. Di mana pertama kali yang harus kita pandemeni, yang harus kita terbiahi adalah rumah tangga kita. Pertama kali adalah itu. Maka pilih istri cantik tidak apa-apa.
tapi dia punya akhlak yang baik. Tutup jilbab, pakai yang namanya pakaian kehormatan. Kalau nggak bisa pakai cadar, jangan berhias. Nah, sehingga kita sebagai orang-orang, sebagai kepala rumah tangga didik, karena ini mas'ul. Anda bakal ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian itu adalah pemimpin dan akan ditanya kepada siapa dan apa yang Anda pimpin kepada yang Anda pimpin. Istri Anda pimpin apa? Anak Anda pimpin apa? Apa Anda pimpin naik baca Quran? Apa Anda pimpin yang namanya nonton TV? Sekarang ini orang-orang zaman sekarang yang namanya pintar ngaji itu pintar ngaji di HP. Waliyadzubillah, kalau bapaknya meninggal, anaknya pintar komputer, anaknya pintar yang namanya megang HP, Android, Samsung, Nokia dan lain sebagainya. Kalau bapak ibunya meninggal dunia, Pak, alhamdulillah anakmu pintar tapi nggak pintar ngaji Quran. Ini Pak, sekarang ini HP-nya akan bunyi Al-Quran Yasin. Klak. Bapaknya bingung, malaikat juga mau turun. Oh, yang ngaji nih HP-nya kok. Sehingga sudah nggak ada tarbiyah sama sekali. Ya, ini nggak kena dididik. Bapaknya tiap hari nonton di depan televisi. Yang dilihat kadang-kadang hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Anaknya kadang-kadang juga, anaknya kadang-kadang juga penasaran, Pak. Katanya kok dilarang melihat kayak gitu. Itu kan buat kamu dilarang. Kalau buat bapak nggak dilarang ini. Nah, ya. Kadang-kadang yang lebih ngeri lagi itu bapaknya istighfar di depan televisi. Astaghfirullahaladzim. Bawa tasbih lagi. Nah, coba kita ikuti di dalam rumah tangga kita. Pertama kali rumah tangga kita dahulu. Bapaknya ahli Quran. Insya Allah anaknya ahli Quran. Bapaknya ahli masjid. Insya Allah anaknya ahli masjid. Ya, dan kalau bapaknya mahabbatid dunya, maka anaknya mahabbatid dunya. Bapaknya cinta dengan dunia, anaknya akan cinta dengan dunia. Kalau bapaknya ahli nonton bioskop, anaknya ahli nonton bioskop. Bapaknya pakai jubah dengan jubah ulama, dengan pakaian ulama, maka anaknya insya Allah akan meniru bapaknya. Tidak ada alasan buat anaknya untuk tidak mengikuti bapaknya. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita sedikit, bahwa cinta sama Rasul gak mungkin bersanding dengan cinta kepada dunia. Gak mungkin. Kalau bapak atau ibu masih cinta sama dunia, nggak mungkin sanding sama Rasulullah. Cinta sama Rasulullah. Dulu zaman daripada Nabi Allah Isa alaihissalam, ada satu orang Yahudi. Di mana orang Yahudi ini, dia berkata kepada Nabi Allah Isa, wahai Isa, saya akan berjalan bersama dengan kamu. Kemana kamu kemana? Kemana kamu melancong, kemana kamu berjalan, saya ikut. Kemana kamu pergi, saya ikut. Kata si orang Yahudi ini. Maka Nabi Isa mengatakan, boleh kamu ikut tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya cuma 2. Gak banyak-banyak. 1, jangan bohong. 2, jangan cinta sama dunia. Dah cuma itu aja. Oke, kalau seperti ini, saya akan angkat topi dan saya bisa menjalankan lebih daripada itu. Yahudi. Anda kan tahu Pak, Yahudi seperti apa? Kata Nabi Allah Isa, kamu sanggup berapa roti? Saya 1 roti Isa. Ya sudah kalau gitu saya sanggup 2 roti. Jadi berapa roti Pak? 3 rotinya. Nabi Allah Isa 2 rotinya. Sementara Yahudi ini 1 rotinya, 3 rotinya. Dibawa sama Nabi Allah Isa alaihissalam. Bersama dengan Nabi Allah Isa alaihissalam berjalan sampai jauh perjalanan. Nabi Allah Isa alaihissalam terlelap tidur karena lelah di atas batu. Yahudi buka kreseknya Nabi Isa, dimakan rotinya 1. Waktu dimakan habis, Nabi Isa dibangunkan. Isa, ayo kita makan roti. Sudah saatnya kita waktu ghadah, makan siang. Bangun Nabi Allah Isa. Bangun Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian dia berkata kepada Yahudi, keluarkan rotinya. Keluarkan rotinya cuma 2. Kata Nabi Isa, kamu katanya bawa 1, saya bawa 2. Mana? Kok tinggal 2 rotinya? Mestinya 3 rotinya. Ya di mana Isa ini? Rotinya, tidak ada yang ngambil kok. Kamu yang makan, kata Nabi Isa. Nah, saya gak makan ini. Saya punya bibir saja masih kering. Belum ada makan apa-apa saya. Gak nyimpen, gak makan, saya gak nyembunyikan juga enggak. Betul kamu? Ya sudah, kalau gitu kamu yang makan 1, saya makan 1. Makan. Jalan Nabi Allah Isa alaihissalam sampai masuk kampung, satu perkampungan, ada seekor kijang. Jangan dipanggil sama Nabi Isa kijang itu. Kijang, sini kijang. Menghampiri itu kijang ke hadapan Nabi Isa alaihissalam, disembelih sama Nabi Isa.
Kemudian dikuliti dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dibakar, dibagi-bagikan. Kata Nabi Isa, fakir miskin, kamu orang saya kasih hadiah daging itu dengan syarat tulangnya kumpulkan di depan saya nanti. Jangan dibuang di sampah. Baik Nabi Isa. Mereka makan bersama dengan Nabi Isa. Selesai mereka makan, mengumpulkan tulangnya kijang tadi itu di depan Nabi Allah Isa alaihissalam. Setelah tulang belulang daripada kijang tadi yang mereka makan itu kemudian terkumpul, Nabi Isa alaihissalam berkata, ya kijang, menjangan, berdiri dengan izin Allah, berdiri di kijang, subhanallah. Heran Yahudi ini, loh, ini kijang sudah mati, kijang sudah jadi tulang belulang kok hidup kembali. Kata Nabi Isa, jangan heran. Yang menghidupkan kijang ini adalah Allah. Demi Allah yang menghidupkan ini kijang. Yang tadinya sudah mati menjadi hidup kembali. Yang makan roti siapa? Saya nggak makan. Sumpah saya nggak makan. Jangan menuduh saya macam-macam Nabi Allah. Ya sudah kalau gitu jalan lagi. Jalan. Ada orang lumpuh sudah 20 tahun lumpuh. Nggak bisa jalan. Diusap sama Nabi Isa alaihissalam. Kakinya diusap. Bangun, jalan, lari ini orang. Main bal-balan bisa. Orang Yahudi ini heran, ini orang 20 tahun gak pernah jalan. Lumpuh, cacat, gak bisa apa-apa. Cuman kamu usap begitu saja wahai Nabi Allah. Dia bisa berlari bahkan, bukan lagi berjalan. Kata Nabi Isa, bukan saya yang menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Zat Allah Ta'ala yang menyembuhkan orang itu yang nggak bisa berjalan kembali. Yang makan roti siapa? Sumpah saya nggak makan roti. Bukan saya yang makan roti. Ya Isa alaihissalam. Ya sudah kalau gitu berjalan lagi. Sampai pada satu keadaan Nabi Isa alaihissalam meminjam yang namanya perahu sambuk. Ketika Nabi Isa menyewa itu yang namanya sambuk atau perahunya nelayan tadi. Saya sewa, tapi bukan saat ini saya bisa nyewa karena saya nggak bawa uang, kata Nabi Isa. Nanti kalau sampai saya di tempat sana akan saya sewa. Kata nelayan nggak bisa. Kalau kamu ada uang, ada barang. Nggak ada uang, nggak ada barang. Ya sudah kalau gitu nggak bisa sewa ini, nggak bisa. Ridaknya kemudian ditaruh di atas angin udara begini, kata Nabi Isa, Yahudi naik ke atas selendang saya ini. Bingung ini Yahudi. Loh. Ini selendang sajadah nggak ada alatnya ini. Kok bisa terbang begini Nabi Isa alaihissalam? Naik, nggak usah banyak pikir kamu. Naik ini Yahudi di atas jelas sejadah itu. Berjalan sampai ke pulau yang selanjutnya bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berkata, demi zat Allah yang menjalankan aku dan kamu di atas udara. Allah yang menjalankan, bukan aku yang menjalankan. Allah dengan izinnya. Yang makan roti siapa? Sumpah golo-gokin Pak Mustaqim tukang mesin. Bukan saya yang makan, saya gak nyimpen apa-apa. Bukan mustahil saya makan, saya teman kamu Isa. Saya ini orang baik, Jibril itu sama saya kawan. Geblok-geblokan katanya. Ya sudah kalau gitu jalan lagi. Terakhir sampai di ujung perjalanan Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada Yahudi, kau lihat itu 3 bungkah batu gunung yang besar itu. Lihat. Berapa harganya 3 bungkah batu gunung itu? Ya gak ada harganya Nabi Isa. Wong batu gunung mau dijual di mana? Siapa yang mau beli? Oke. Kalau itu sekarang gunung yang namanya batu gunung. Kalau sekarang batu itu saya rubah menjadi emas. Harganya berapa? Loh, kalau emas beda. Ada harganya kalau emas ini. Ya sudah kalau gitu saya minta sama Allah. Ya Allah, jadikan 3 bungkah batu gunung itu menjadi emas 24 karat. Jadi emas itu, 3 bungkah batu itu. Orang Yahudi begitu melotot yang namanya kelihatan itu emas. Matanya hijau. Traffic light. Matanya kemudian lihat, subhanallah. Isa, ini emas betulan ini. Nah, itu emas. Yang satu buat aku, yang satu buat kamu, yang satu buat yang makan roti. Saya yang makan roti. Demi Allah nggak ada yang lain. Saya yang makan roti wahai Isa alaihissalam. Itu bohong dia. Sudah dia berbohong, dia cinta sama dunia. Nggak mungkin bisa musahabah dengan Nabi Isa. Kata Nabi Isa, pergi kau dari aku. Tanaha anni. Saya nggak akan berkawan dengan pembohong seperti kamu.
dan orang pecinta dunia seperti kamu. Gak mungkin bisa bermusahabah dengan Rasulullah dan para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang cinta dengan dunia. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam malam hari ini pasti menurunkan rahmatnya, menurunkan hidayahnya, menurunkan anugerahnya, menurunkan segala macam rahmatnya insyaallah, bertuntun-tuntun kepada kita, berlimpah ruah untuk kita insyaallah. Tinggal kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala limpahkan itu semuanya untuk kita ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil, ya Rabbi anta nasiri falagini kulla khairi, ya Rabbi anta nasiri falagini kulla khairi, waj'al jinanak masiri, waj'al jinanak masiri, wakhtim bil imanil ajal, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah limpahkanlah rahmat-Mu untuk kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah, jadikanlah kepada untuk kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang sejati, hamba-hamba-Mu yang saleh, jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang dekat kepadamu ya Allah, dekat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan Kau usir kami dari pintu rahmat-Mu ya Allah, jangan Kau usir kami dari pintu taubat-Mu ya Allah. Tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dzunub, kabiriha wa saghiriha, zahiriha wa batiniha, sirriha wa alaniyatiha ya Rabb, ma haitsu ma na'lam wa ma la haitsu na'lam wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahmanu ya Rahim, bijahi sayyidil mursalin ya Allah, jadikanlah kami dari orang-orang yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah, gebulkanlah hajat-hajat mereka, sampaikanlah hajat-hajat mereka, hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah. Berberkat daripada majlis ini ya Allah, berkat di malam hari ini yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah. Angkatlah dosa-dosa mereka ya Allah, angkatlah musibah dan balak serta malapetaka dari bumi Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Panjangkan usia orang-orang tua kita, panjangkan usia para duat ilallah, panjangkan usia para ulama kita, panjangkan usia ya Rabbana ya Allah, pemimpin dari ribat ini ya Allah, Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas dan para duat ilallah yang hadir di tempat ini, para habaib yang hadir di tempat ini, zuriyah Rasulullah yang hadir di tempat ini ya Allah, para kiai, para wurras Thahal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangan usia mereka ma'as sihah wal afiyah, makmurkan ribat nuril hidayah ini ya Allah. Jadikanlah santri-santrinya adalah santri-santri yang menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah, tunduk dan patuh kepada syariat agama ya Allah. Ya Rabbana ya Allah, kedua orang tua kami yang masih hidup, panjangan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Adapun mereka yang telah wafat dan telah meninggal dunia ya Allah, ibu kami yang telah hamil, yang telah mengandung kami 9 bulan, yang penuh dengan peluh keringatnya, yang dalam keadaan susah dan payahnya, ayah kami ya Allah yang banting tulang mencari nafkah untuk kami, membesarkan kami, menyekolahkan kami. Ya Rabbana ya Allah, yang sekarang ini dalam keadaan terbujur kaku di dalam liang lahatnya ya Allah. Kami tidak mengetahui bagaimana nasib mereka ibu dan ayah kami di sana ya Allah. Namun berkat mereka, anak-anak mereka ini ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, ampunkanlah ibu dan ayah mereka ya Rabbana ya Allah.
Sandingkanlah ibu dan ayah mereka dan akhirkan dengan orang-orang akhyar, dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, luaskanlah kubur mereka, jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Jangan kau himpit tulang belulang mereka sehingga tulang belulang mereka hancur ya Allah. Jangan kau azab mereka ya Rabbana ya Allah. Bahagiakan hidup mereka seperti mereka kau bahagiakan hidup di dunia. Bahagiakan hidup mereka di alam barzah dan di alam akhirah. Ya Rabbana ya Allah. Permintaan kami hanyalah satu di majlis yang mulia ini, di majlis yang penuh barakah ini ya Allah. Kami dipandang oleh guru-guru kami dipandang oleh orang-orang tua kami dipandang oleh para habaib kami. Ya Rabbana ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, sebelum kau ambil nyawa kami, sebelum kau sudahi kehidupan kami dan kau tutup riwayat hidup kami ya Allah, jangan kau haramkan wajah kami untuk melihat wajah Rasulullah fil manam atau fil yaqadzah ya Rabbana ya Allah. Ya Rabbana ya Allah, kami ingin agar ibu dan kami ridha kepada kami, guru-guru kami ridha kepada kami. Kami menghendaki ya Rabbana ya Allah, matikan kami dalam keadaan ibu kami masih hidup. Matikan kami dalam keadaan orang tua kami masih hidup, agar orang tua kami melihat kami jenazah anaknya ini ya Rabbana ya Allah, sementara ibu kami lisannya mengatakan aku ridha kepada anakku ini. Ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah, kabulkanlah untuk yang baik untuk kami apabila itu dipandang baik untukmu ya Rabbana ya Allah. Jangan kau pandang kami ya Rabbana ya Allah sebagai manusia yang penuh dengan nista dan dosa, namun pandanglah pemimpin kami Nabi Muhammad. Kami cinta kepada Rasulullah. Kalau Bani Israel menyebut nama Nabi Musa, kau ampunkan dosa mereka ya Rabbana ya Allah. Kami adalah umat kekasihmu, kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kami menyebut namanya, ampunkanlah semua dosa kami ya Allah. Kesudahi kami semua dalam keadaan yang baik ya Rabbana ya Allah. Masukkan kami ke dalam jannatul firdausul a'la ya Rabbana. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu zanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa izim dazna bil muwaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسر الفاتحة. لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شر وكرم عليها ونحن من المسلمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عصير ويا جابر كل قصير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعف ويا مأمن كل خائف يسير علينا كل عصير فتيسير أسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخوف منك ونخوف من لا يخوف منك ما لا يخوف منك لا خوف منك اللهم برحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجعنا وتقوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بشير نذير منير سراج منير والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 تقبل يا كريم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربنا الرحمن أكرم كريم وسيع الرحيب له الوجاهة في يوم لقاع العظيم وللرسل أجمعين في اليوم ذا الخطيب شمس الهدى ما بدا غابت ولا تعيب
قم أمسى خطيب علي صلى إلهي ما تجاع الليل يا ذاكرين النبي مربى قم أمسى خطيب بابك بابك اليوم يوم الله فتاكم لبابك يا مفرجا قريب فتاكم لبابك يبرق اليوم يوم الله فتاكم لبابك يا مفرجا قريب Pasbam sama Banser untuk mengamankan para habaib untuk keluar. Saya ulangi kepada Pasbam dan para habaib, Pasbam dan Banser untuk mengamankan habaib biar keluar.